1. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Trantibum, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020? A. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, B. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam, C. Penegakan peraturan daerah, D. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat, E. Pembinaan masyarakat. Penyelenggaraan Trantibum lebih berfokus pada keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah di tingkat daerah. Sementara itu, pencegahan dan penanggulangan bencana alam lebih berhubungan dengan penanggulangan bencana yang diatur dalam peraturan dan kebijakan lain, seperti yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan penanganan darurat oleh badan terkait seperti BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Trantibum di tingkat desa, kelurahan, A. Camat, B. Kepala Desa, Lurah, C. Satpol PP Kabupaten, Kota, D. Gubernur, E. Menteri Dalam Negeri. Kepala desa atau lurah memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah desa atau kelurahan mereka. Mereka bertugas untuk mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang terkait dengan Trantibum di tingkat desa kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. 3. Apa yang dimaksud dengan Satlinmas dalam konteks Permendagri Nomor 26 Tahun 2020? A. Satuan Polisi Pamong Praja, B. Satuan Perlindungan Masyarakat, C. Satuan Keamanan dan Ketertiban, D. Satuan Penanggulangan Bencana, E. Satuan Lalu Lintas. Satlinmas merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Tugas utamanya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi ancaman, gangguan, hambatan, atau tantangan yang bisa membahayakan keselamatan dan ketertiban di masyarakat. Satlinmas juga berperan dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti pengamanan kegiatan sosial, penanggulangan bencana, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di tingkat lokal. 4. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum? A. Penegakan peraturan daerah, B. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, C. Penyidikan tindak pidana, D. Pembinaan masyarakat, E. Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum. Satpol PP memiliki tugas utama dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, pembinaan masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, yang merupakan kewenangan penyidik seperti Polri atau PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Tugas Satpol PP lebih fokus pada penegakan perda, penanganan pelanggaran ketertiban umum, dan pencegahan gangguan ketertiban masyarakat, bukan pada penyidikan tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum lain yang memiliki kewenangan lebih spesifik dalam hal itu. 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk pihak terkait dalam penyelenggaraan Trantibum? A. Kepolisian, B. TNI, C. Kejaksaan, D. Pemerintah desa, kelurahan, E. Perusahaan swasta. Meskipun perusahaan swasta dapat berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan kerjanya, secara formal, perusahaan swasta bukan merupakan pihak terkait dalam penyelenggaraan Trantibum yang diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Koordinasi lebih sering dilakukan dengan lembaga pemerintahan seperti kepolisian, TNI, dan pemerintah desa, kelurahan.